Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi dengan Kak Budiman di sini. Kita masih dalam sekolah minggu online. Karena apa? Karena masih dalam rangka pandemi yang ada di luar sana. Ya, tapi tidak mengapa adik-adik. Kakak berharap kalian tetap dalam kondisi sehat, sempurna, dan karena Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita, melindungi kita, memelihara kita dari hari ke hari. Sebelumnya kakak mau bacakan Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 2. Kalian juga boleh ikut baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik, dikatakan yang berbahagia adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mari kita utamakan Tuhan. Mari kita masuk dalam satu pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita masuk dalam doa adik-adik ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepada Tuhan saat ini dalam kebaktian kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang kami boleh alami dan rasakan setiap hari. Kami mohon Tuhan memimpin kami dalam kebaktian kami pada hari ini. Saat kami menaikkan pujian, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap hati kami. Kami mohonkan Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal, tengah, hingga akhirnya. Ampuni kami akan dosa dan salah kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita masih dalam keadaan yang pandemi ya. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kita sebagai seorang Kristen ya, apa sih tantangan yang kalian alami, kalian rasakan pada saat ini ya? Mungkin ada di antara kalian bilang bosan kak belajar di depan layar, tidak seperti biasanya kalian tetap muka di kelas ya. Mungkin ada yang mengatakan nggak enak kak karena nggak bisa keluar rumah ya. Juga ada tantangan-tantangan lain. Apa? Di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang mengikut Kristus ya, mungkin kalian dalam pergaulan ada juga tantangan yang kalian hadapi adalah apa? Dalam pergaulan seringkali kita ngeledek teman, ya, memperolok-olokan teman. Nah, kalau dalam kondisi kalian tatap muka di kelas, kalian bisa ketemu orangnya. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, medsos yang jadi masalah, ya, seringkali bullying terjadi di dalam medsos juga, ya. Nah, adik-adik, kehidupan sebagai seorang Kristen tidak selamanya berjalan mulus. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita menghadapi semua tantangan tersebut, semua yang bisa menggoda dalam hidup kita. Nah, hari ini kakak mau ngajak kalian nyanyikan satu pujian, lawanlah godaan, selalu bertekun. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh.
nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Pastilah kau menang. Ya, adik-adik, dikatakan dalam pujian tadi, kalau kita menghadapi godaan, pada saat kita menghadapi tantangan, siapa yang jadi andalan kita? Siapa? Ya, hanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, hari ini kalian akan belajar ya tentang bagaimana menghadapi tantangan. Orang Kristen menghadapi tantangan dan bagaimana cara menghadapi atau mengatasinya akan dibawakan oleh Karita. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian persiapan, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ya, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan akan disampaikan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik kelas Tunas A, Tunas B, dan jam 10.30. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Karita hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tantangan hidup Kristen dan bagaimana cara menghadapinya. Sebelum mulai, mari adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan atas pimpinan dan penyertaan-Mu selalu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin Karita yang akan membawakan firman-Mu, dan juga Tuhan pimpin adik-adik yang ada di rumah masing-masing agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita telah belajar mengenai arti dan cara hidup Kristen. Apa ciri-ciri hidup Kristen? Masih ingatkah adik-adik? Kakak akan ulangi sebentar ciri-ciri hidup Kristen. Yang pertama, sangkal diri. Artinya, sebagai orang Kristen kita harus mementingkan kehendak Allah daripada kehendak diri sendiri. Yang kedua, pikul salib. Artinya, adanya risiko yang harus kita tanggung
karena kita mengikut Yesus. Yang ketiga, ikut Kristus. Artinya, kita berserah diri kepada kehendak-Nya, mengikuti teladan Yesus. Jadi dalam menjalani hidup Kristen bukan hal yang mudah, hidup yang penuh tantangan, tetapi tantangan itu bukan untuk dihindari, karena tantangan adalah ujian bagi iman kita agar iman kita terus bertumbuh. Adik-adik, tantangan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal atau usaha untuk mengganggu atau menghambat yang bertujuan untuk menghalangi. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membacakannya. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Adik-adik, kitab Tesalonika ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Dia minta didoakan juga supaya terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat. Adik-adik, tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen ada dua bentuk, yaitu tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Tantangan dari luar yaitu tantangan dari luar diri kita, yaitu pertama, dicemooh, dihina, diejek, seperti yang dialami oleh Paulus ketika memberitakan Injil di Filipi, telah dianiaya dan dihina. Namun, dengan pertolongan Allah, Paulus memperoleh keberanian untuk mengabarkan Injil, seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang ada teman yang mengejek atau mengatai kita. Misalnya, ketika teman kita mengajak pergi ke mall atau main sepak bola pada hari Minggu dan kita menolak ikut dengan mereka karena kita mau pergi ke gereja, maka teman-teman akan mengejek kita. Tantangan yang kedua adalah penindasan. Paulus juga mengalami penindasan di Korintus, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dia ditindas dan kehabisan akal, namun dia tidak putus asa, karena dia yakin dan percaya Allah pasti menolong. Adik-adik, penindasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan alasan iri, benci, kesal terhadap orang lain yang disertai dengan kekerasan atau adu mulut. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita tidak memberi contekan kepada teman, maka teman kita akan memusuhi kita. Bahkan ada yang memukul kita. Yang kedua, misalnya ada teman-teman yang merasa hebat dan kuat. Mereka membuli teman-teman kita yang lemah atau yang tidak disenangi. Tantangan yang ketiga yaitu pembunuhan. Seperti ditulis di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2. Yakobus dibunuh oleh Herodes karena mengabarkan Injil. Tantangan keempat, penguasa di udara. Tantangan kita juga bisa dari serangan dan godaan roh-roh jahat di udara, seperti ditulis dalam Efesus 6 ayat 12.
Selain tantangan dari luar, ada juga tantangan dari dalam diri orang Kristen. Antara lain satu, munafik. Munafik artinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dipikirkan, bersikap berpura-pura. Matius 23 ayat 1-8 menuliskan, "Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengajarkan kebenaran, tetapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melakukan pekerjaannya hanya untuk dilihat orang." Adik-adik, Allah menginginkan kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak berpura-pura dan tidak egois dan juga tidak pamer akan kepintaran kita. Tantangan dalam diri kita yang kedua yaitu menjadi serupa dengan dunia. Allah menghendaki kita supaya melakukan kehendaknya, tetapi kita lebih suka dengan hal-hal duniawi. Misalnya, kita memilih jalan-jalan atau nonton film daripada pergi ke gereja. Ikut-ikutan menyontek, karena teman-teman kita juga menyontek. Walaupun kita tahu menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak Tuhan kehendaki. Dalam Roma 12 ayat 1-2 menuliskan, Allah menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah sehingga dapat mengetahui apa yang berkenan kepada Allah. Tantangan yang ketiga yaitu ketamakan. Adik-adik, ketamakan adalah keserakahan, merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, sehingga selalu memusatkan pada harta atau uang. Dan karena cinta uang melakukan berbagai kejahatan. Seperti ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 menyebutkan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita pernah mendengar seorang anak tega berbuat kasar dan bertengkar kepada orang tuanya karena tidak diberi uang yang diminta atau tidak diberi mainan yang diinginkan. Adik-adik, Allah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Inilah tantangan yang kita hadapi dari dalam dan dari luar. Adik-adik, walaupun hidup orang Kristen penuh tantangan itu kita harus hadapi dan bukan menghindar. Karena dengan adanya tantangan, nilai iman Kristen kita terus makin bertumbuh, menjadi buah kemenangan dengan terus bertekun, berpegang pada kehendak Allah. Bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan ini adik-adik? Tantangan ini kita hadapi dengan pertama, mengenakan perlengkapan rohani. Seperti orang berperang adik-adik, mereka siap dengan segala perlengkapannya, seperti senjata, memakai rompi pelindung, dan sebagainya. Di dalam Efesus 6 ayat 11 mengatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat." Apa saja perlengkapan senjata Allah? Di dalam Efesus 6 menjelaskan, perlengkapan senjata Allah yaitu satu, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang yang kuat dirancang untuk menopang tubuh sehingga terlindung selama peperangan. Ikat pinggang di sini dimaksud bukan secara fisik, tetapi berupa akal budi. Artinya, mengikat akal budi kita dengan kebenaran. Jadi dalam melakukan segala hal, kita selalu berpatokan pada kebenaran dan kehendak Allah. Yang kedua, berbaju jirakan keadilan. Baju adalah untuk melindungi tubuh kita. Jadi yang dimaksud dengan berbaju jirakan keadilan adalah
keselamatan dan kebenaran oleh iman yang diberikan oleh Allah ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah alas kaki seperti sendal dan sepatu. Artinya, dengan mengenakan kasut berarti kita siap kapanpun ada kesempatan untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Mengenakan perisai iman artinya percaya kepada apa yang Allah katakan. Yang kelima yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh adalah pedang yang berasal dari Allah yang adalah roh. Ketopong keselamatan dan pedang roh adalah firman Allah. Firman Allah adalah senjata terbaik dan kita selalu berpegang pada firman Allah, kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Adik-adik, selain menggunakan senjata Allah, yang kedua kita juga harus ingat, kita mempunyai Allah yang telah menang atas maut, atas dunia, dan atas iblis. Kuasa Kristus akan menolong kita menghadapi tantangan-tantangan. Yang ketiga, kita selalu mengingat dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Firman Tuhan ini akan menjadi pegangan hidup kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan. Yang keempat, kita harus taat dan melakukan kehendak Tuhan dengan memohon pertolongannya melalui doa-doa kita setiap hari. Adik-adik, apabila kita menjalani semua ini, maka hasilnya adalah pertama, Kristus dimuliakan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, iman kita bertumbuh. Dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, iman kita makin hari makin bertumbuh dengan tetap berpegang pada kebenaran dan kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Yang ketiga, hidup berbahagia seperti yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini kita ambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Adik-adik nanti di rumah dihafalkan ya ayat hafalannya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong papa, mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor account di bawah ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kebaktian hari ini dan juga atas firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari dan juga agar kami dapat menjalankan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk dapat menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.